Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria meliputi organ-organ reproduksi, spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan hormon-hormon pada pria. Untuk gambar reproduksi pria dapat kalian lihat pada gambar berikut. Untuk yang bagian atas merupakan organ reproduksi pria tampak dari samping. Kalian bisa lihat di sana bagian-bagiannya. Kemudian untuk yang bawah sebelah kanan merupakan gambar organ reproduksi pria tampak dari depan. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Pertama yang akan kita bahas adalah organ reproduksi dalam pada pria. Organ reproduksi dalam pada pria terdiri dari testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar aksesoris. Kita mulai bahas satu persatu. Pertama, testis. Testis berbentuk oval, berjumlahnya sepasang, ada di bagian kiri dan kanan. Testis terdapat pada skrotum atau kantung pelir. Di dalamnya terdapat tubulus seminiferus. Testis memiliki fungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon pada pria, yaitu hormon testosteron. Selanjutnya, saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Dapat kalian lihat pada gambar bagian-bagian dari saluran pengeluaran ini. Untuk epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Jadi kalian dapat lihat testis, kemudian ada saluran di atasnya, itu merupakan epididymis. Karena testis tadi berjumlahnya sepasang, maka epididymis pun berjumlah sepasang di bagian kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang. Kemudian bergerak ke arah atas, yaitu ke bagian vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas, merupakan lanjutan dari epididymis. Kalian bisa lihat vas deferens tidak menempel pada testis, tapi merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens, ujung salurannya terdapat dalam kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat ada di bagian atas. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung mani atau vesikula seminalis. Jadi alurnya ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Terakhir, uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Jadi, uretra itu merupakan saluran yang ada di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Organ reproduksi dalam bagian pria yang ketiga adalah kelenjar aksesoris.
Jadi, selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah dari kelenjar aksesoris berfungsi untuk mempertahankan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Pertama, vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kantung semen yang merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Ketiga, kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi luar pada pria. Organ reproduksi luar pada pria terdiri dari penis dan skrotum. Pertama, penis. Pada penis terdapat saluran uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang pada rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Sehingga bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah yang menyebabkan penis menjadi tegang dan mengembang atau ereksi. Kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung pelir yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yang bagian tengahnya dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Selain otot polos, terdapat juga otot kremaster yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis. Suhu lingkungan ini diperlukan untuk pembentukan sperma, karena pada proses pembentukan sperma diperlukan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus miniferus. Sperma yang telah jadi atau matang akan disimpan di epididymis. Proses pembentukan sperma dapat kalian lihat pada bagian berikut. Pertama, spermatogonium melakukan pembelahan secara mitosis, menghasilkan satu spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer ini membelah secara meiosis 1, menghasilkan dua spermatosit sekunder. Kemudian, melakukan meiosis kembali, yaitu meiosis yang kedua, menghasilkan spermatid atau calon sperma yang tidak memiliki ekor. Kemudian, spermatid membentuk spermatozoa atau sperma yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian-bagian sperma. Untuk bagian-bagian sperma dapat kalian lihat pada gambar berikut. Sperma, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom. Akrosom berfungsi untuk menghasilkan enzim.
Enzim yang dihasilkan adalah hyaluronidase dan proteinase. Enzim tersebut berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Kemudian, di bagian kepala sperma juga terdapat nukleus atau inti sel. Selanjutnya, bagian tengah atau bagian badan sperma. Pada bagian badan atau bagian tengah terdapat mitokondria. Sama seperti fungsi mitokondria pada sel pada umumnya, mitokondria yang berbentuk spiral pada sperma berfungsi untuk menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Kemudian pada bagian ekor hanya terdapat membran plasma. Sistem reproduksi pada pria yang terakhir adalah hormon. Hormon pada pria berperan pada saat spermatogenesis. Hormon yang berperan diantaranya 1. Testosteron, 2. LH, 3. FSH, 4. Estrogen, 5. Hormon pertumbuhan. Pertama, testosteron. Testosteron disekresikan oleh sel-sel Leydig yang berada di antara tubulus seminiferus. Hormon ini berperan untuk pembentukan sperma, terutama pada saat pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Kedua, LH atau luteinizing hormon. LH disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Untuk hipofisis anterior sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Kelenjar hipofisis anterior termasuk ke dalam kelenjar endokrin yang dikendalikan oleh hipofisis. LH sendiri berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresikan testosteron. Ketiga, FSH atau follicle stimulating hormone. FSH sama dengan LH disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. FSH berfungsi untuk mengubah spermatid menjadi sperma. Keempat, estrogen. Estrogen sendiri dibentuk oleh sel-sel Sertoli. Kemudian distimulasi oleh FSH. Estrogen sendiri berfungsi untuk pematangan sperma. Terakhir, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis atau pembentukan ovum, dan hormon reproduksi wanita yang di dalamnya meliputi menstruasi, fertilisasi, dan gestasi. Untuk organ reproduksi wanita dapat kalian lihat pada gambar berikut. Dari bagian bawah ke atas terdapat vagina, serviks, uterus, endometrium, ovarium, dan ovidus. Sama seperti organ reproduksi pada pria, organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Organ reproduksi dalam pada wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi atau saluran kelamin. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan panjang kurang lebih 3-4 cm. Ovarium berada di dalam rongga badan, di daerah pinggang. Ovarium berperan secara bergantian untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovum yang dihasilkan ovarium akan bergerak ke saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri dari ovidus, uterus, dan vagina.
Saluran reproduksi pada wanita terdiri dari 3, oviduk, uterus, dan vagina. Oviduk atau tuba fallopiae merupakan saluran telur yang berjumlah sepasang. Oviduk ini memiliki panjang kurang lebih 10 cm dan berdekatan dengan ovarium. Di bagian ujung oviduk dekat dengan ovarium terdapat fimbre atau jumbai-jumbai yang berperan untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap ini kemudian akan disalurkan ke uterus. Selain berperan untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus, oviduk merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau bertemunya sperma dengan sel ovum atau telur. Kedua, uterus atau rahim merupakan rongga pertemuan antara oviduk kanan dan oviduk kiri, berbentuk seperti buah pir yang bagian bawahnya mengecil, disebut serviks atau leher rahim. Uterus berfungsi untuk perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Uterus terdiri atas dinding yang berupa lapisan jaringan yang tersusun dari otot polos dan lapisan endometrium. Lapisan endometrium atau dinding rahim tersusun atas sel-sel epitel. Lapisan endometrium menghasilkan banyak lendir dan pembuluh darah. Lapisan endometrium akan menebal pada saat ovulasi. Ovulasi artinya pelepasan ovum dari ovarium, dan akan meluruh pada saat menstruasi atau tidak terjadi fertilisasi. Ketiga, vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi. Vagina bermuara pada vulva. Pada vagina terdapat selaput berlendir yang menghasilkan lendir. Lendir ini dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Pada vagina juga terdapat jaringan otot dan jaringan ikat yang bersifat elastis. Fungsinya untuk melebarkan uterus saat janin akan dilahirkan dan akan kembali kepada kondisi semula setelah janin dikeluarkan. Organ reproduksi luar pada wanita berupa vulva. Pada vulva terdiri dari mons pubis, yang merupakan daerah terluar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak. Pada masa pubertas, mons pubis ini mulai ditumbuhi oleh rambut. Di bawah mons pubis terdapat lipatan labium mayor atau bibir besar yang berjumlah sepasang. Di dalam labium mayor terdapat lipatan labium minor atau bibir kecil yang juga berjumlah sepasang. Gabungan labium mayor dan labium minor pada bagian atas labium membentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang dapat disamakan dengan penis pada pria. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Pada vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing dan saluran kelamin atau vagina. Pada daerah dekat saluran ujung vagina terdapat himen atau selaput darah. Selaput darah merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis diawali dengan adanya oogonium.
atau sel indung telur. Oogonium akan mengalami mitosis dan akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer akan mengalami meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anakan. Yang pertama bernama oosit sekunder yang ukurannya lebih besar dan badan polar 1. Selanjutnya terjadi meiosis 2 di mana oosit sekunder akan menghasilkan 2 anakan lagi. Yang pertama ukurannya lebih besar menjadi ootit, dan yang kedua ukurannya lebih kecil menjadi badan polar 2. Ootit akan berkembang menjadi ovum. Pada oogenesis, oosit ini akan diselubungi oleh folikel. Folikel merupakan sel pembungkus penuh cairan yang mengelilingi calon ovum. Folikel berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit atau calon ovum. Folikel mengalami perubahan seiring dengan perubahan oosit primer menjadi oosit sekunder hingga terjadi ovulasi atau menghasilkan ovum. Folikel primer muncul pertama kali untuk menyelubungi oosit primer. Selama tahap meiosis 1 pada saat oosit primer, folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder. Kemudian, pada saat terbentuk oosit sekunder, folikel sekunder berkembang menjadi folikel tersier. Pada masa ovulasi atau dihasilkannya ovum, folikel tersier berkembang menjadi folikel de Graaf atau folikel matang. Setelah oosit sekunder lepas dari folikel akan berubah menjadi korpus luteum. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengkerut menjadi korpus albikan. Untuk gambar perkembangan folikel dapat kalian lihat pada gambar ini. Hormon pada sistem reproduksi wanita berperan pada berbagai proses, di antaranya proses menstruasi, fertilisasi, dan gestasi. A. Menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Hormon yang berperan di antaranya LH, FSH, estrogen, dan progesteron. B. Fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan terjadi pada saat oosit sekunder berkembang menjadi ovum yang kemudian dibuahi oleh sperma. C. Gestasi atau kehamilan. Dalam perkembangannya, zigot akan membelah berkali-kali, yaitu dengan fase morula, blastula, dan grastula. Untuk pembahasan lebih spesifiknya, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periodik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Untuk penjelasan mengenai fase dari menstruasi, dapat kalian lihat pada gambar berikut. Pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma
sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar hormon estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal. Jadi lepasnya ovum dari endometrium. Lepasnya ovum menyebabkan endometrium sobek atau meluruh, sehingga dindingnya menjadi tipis. Peluruhan endometrium yang mengandung pembuluh darah menyebabkan terjadinya pendarahan pada fase menstruasi. Pendarahan ini umumnya berlangsung selama 5-7 hari. Jadi, fase menstruasi ini berhentinya hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan meluruhnya dinding rahim atau endometrium. Kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi atau akhir dari siklus menstruasi dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon bernama gonadotropin. Gonadotropin merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer. Folikel primer ini akan berkembang hingga menjadi folikel de Graaff seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selama pertumbuhan folikel ini, lepaslah hormon estrogen. Hormon estrogen menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau dinding rahim. Peningkatan estrogen juga mempengaruhi serviks atau leher rahim untuk mengeluarkan lendir. Lendir yang bersifat basa ini digunakan untuk menetralkan asam pada serviks agar lebih mendukung lingkungan hidup sperma jika ada sperma yang masuk. Ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi kurang lebih pada hari ke-14. Pada saat ini terjadi perubahan hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan umpan balik atau penghambatan terhadap pelepasan FSH. Penurunan FSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH. Jadi, karena estrogennya meningkat, FSH-nya terhambat, justru hipofisis melepaskan LH. LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Pada saat inilah oosit sekunder berkembang menjadi ovum dan siap dibuahi oleh sperma. Terakhir, fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder karena pengaruh LH dan FSH akan berubah dan berkerut menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap memproduksi estrogen dan hormon lainnya, yaitu hormon progesteron. Progesteron dan estrogen bersama-sama menebalkan dinding dalam uterus atau dinding rahim dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan merangsang pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Progesteron juga
berperan untuk menyiapkan penanaman zigot pada uterus jika terjadi pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan terjadi pada saat ovum dibuahi oleh sperma. Fertilisasi terjadi di oviduk atau tuba falopii. Sebelum sperma mampu menembus ke ovum, sperma harus melewati bagian luar dari ovum, yaitu corona radiata. Kemudian, sperma juga harus menembus lapisan sesudah corona radiata, yaitu zona pellucida. Ketika ada satu sel sperma yang sudah mampu menembus ovum, maka zona pellucida tidak akan dapat lagi ditembus oleh sperma lainnya, karena satu ovum hanya mampu dibuahi oleh satu sperma. Satu sperma yang berhasil masuk ke dalam ovum, nukleusnya akan membesar, dan bagian ekor akan berdegenerasi atau meluruh. Sperma dan ovum akan bersatu. Ovum membawa 23 kromosom, sperma juga membawa 23 kromosom. Ketika bersatu akan menghasilkan zigot dengan 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Gestasi atau kehamilan, zigot akan menempel pada dinding rahim atau endometrium uterus. Zigot akan mengalami pembelahan, morula hingga blastosit. Blastosit terdiri dari sel-sel bagian luar dan sel-sel bagian dalam. Sel-sel bagian luar blastosit akan membelah dan membentuk plasenta serta berbagai membran kehamilan. Membran kehamilan berfungsi untuk membantu proses metabolisme janin dengan bantuan organ-organ yang ada pada ibu. Membran kehamilan terdiri dari 1. Saccus vitellinus. Saccus vitellinus atau kantung telur merupakan kantung yang pertama kali dibentuk dari perluasan lapisan endoderm atau lapisan terdalam dari blastosit. Saccus vitellinus merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. Kedua, korion. Korion merupakan membran terluar yang tumbuh melingkupi embrio. Korion dengan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta, yang merupakan organ pemberi nutrisi bagi embrio. Ketiga, amnion. Amnion merupakan membran yang langsung melingkupi embrio dalam suatu ruang yang berisi cairan amnion atau air ketuban. Cairan amnion berfungsi untuk menjaga embrio agar dapat bergerak dengan bebas dan melindungi embrio dari perubahan suhu yang drastis serta guncangan dari luar. Keempat, allantois. Allantois merupakan membran pembentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menghubungkan embrio dengan plasenta pada endometrium uterus ibu atau dinding rahim ibu. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari ibu dan mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea untuk dikeluarkan oleh ibu. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas sel-sel bagian luar blastosit yang membentuk plasenta dan membran kehamilan,
sel-sel bagian dalam blastosis akan berkembang menjadi bakal embrio atau embrioblast. Pada embrioblast terdapat jaringan dasar yang terdiri dari 3 jaringan. Pertama, ektoderm atau lapisan luar. Kedua, lapisan dalam atau endoderm. Dan ketiga, lapisan tengah atau mesoderm. Ketiga lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ atau prosesnya dinamakan organogenesis. Ektoderm akan membentuk saraf, mata, kulit, dan hidung. Mesoderm akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan kelenjar kelamin. Dan endoderm akan membentuk organ-organ yang berhubungan langsung dengan sistem pencernaan dan pernafasan. Setelah kehamilan, sampai waktunya terjadi penyempurnaan berbagai organ, maka terjadilah persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Pada persalinan, uterus secara perlahan menjadi lebih peka sampai akhirnya berkontraksi hingga bayi dapat dilahirkan. Persalinan dipengaruhi oleh berbagai hormon, di antaranya estrogen yang dihasilkan oleh plasenta berfungsi untuk kontraksi uterus. Kedua, oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin berfungsi untuk kontraksi uterus. Ketiga, prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin berfungsi untuk meningkatkan intensitas kontraksi uterus. Keempat, relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan juga oleh plasenta. Fungsinya untuk melonggarkan tulang panggul sehingga mempermudah persalinan. Setelah persalinan, kelangsungan bayi yang baru lahir bergantung pada persediaan susu ibu. Untuk menyusui ini dinamakan laktasi. Pada masa kehamilan, pertumbuhan awal kelenjar susu dirangsang oleh hormon mammotropin. Mammotropin merupakan hormon yang dihasilkan dari hipofisis ibu dan plasenta janin. Mammotropin merangsang pembentukan estrogen dan progesteron, sehingga sistem saluran kelenjar payudara tumbuh. Selain itu, terdapat juga hormon prolaktin yang berperan untuk meningkatkan sekresi air susu ibu. Setelah mempelajari mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita, kita akan membahas gangguan pada sistem reproduksi manusia. Gangguan sistem reproduksi yang dapat terjadi diantaranya kanker vagina, kanker serviks, dan kanker ovarium. Sampai saat ini, untuk kanker vagina, kanker serviks, dan ovarium belum diketahui secara pasti penyebabnya. Kemungkinan yang dapat menyebabkan kanker tersebut adalah iritasi dari mikroorganisme. Salah satu penanganan yang sering dilakukan adalah dengan kemoterapi. Selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi manusia adalah hipogonadisme atau penurunan fungsi testis karena gangguan hormon. Hormon yang mempengaruhi hipogonadisme ini adalah hormon androgen dan testosteron.
Penanganan untuk hipogonadisme dapat dilakukan dengan terapi hormon. Selanjutnya, uretritis atau peradangan uretra dengan adanya gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Uretritis dapat disebabkan oleh virus. Selanjutnya, prostatitis. Prostatitis terjadi pada sistem reproduksi pria. Prostatitis dinamakan juga peradangan prostat yang terjadi karena infeksi bakteri. Kemudian, epididymitis merupakan peradangan yang terjadi pada epididymis karena infeksi bakteri juga. Terakhir, orkitis merupakan peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Berikut ini merupakan gambaran dari organ reproduksi yang terkena kanker. Pada bagian sebelah kiri dapat kita lihat merupakan kanker serviks atau kanker leher rahim. Yang sebelah kanan merupakan kanker ovarium atau kanker yang menyerang ovarium tempat pembentukannya ovum. Untuk bagian yang terkena kanker cenderung lebih besar dari bagian yang normal karena sel mengalami kerusakan. Dan sel ini mengalami mutasi berkali-kali yang menyebabkan sel menjadi membesar. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan mengenai sistem reproduksi manusia. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.